Pamitkan saya. Saya pamitkan. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadza zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Muhammad wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir yang sangat kita hormati, yang mulia Guru Agung bersahabat Al-Mukarramin, yang saya hormati hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasiswa Wilayah Senasa PKN, khusus Sahibul Bait, Sahibul Bukah, Madrasah Plus Raudhah Sangiang Natarasa, Kampung Sangiang, Cimuleuit, Kota Bandung. Dihormati pengurus PKM Masjid Al-Hikmah, dihormati pengurus RW, pengurus RT yang hadir pada malam hari ini. Semoga segala hajat Allah ijabah, amin. Segala urusan Allah permudah, semakin soleh solehah, panjang umur dengan sehatnya, diberi kebahagiaan yang kekal dan abadi, kehidupan yang sejahtera, kaya raya, bahagia. Al-Fatihah.
Bapak Ibu yang mulia hadirin hadirat, alhamdulillah bulan Jumadil Tsaniyah sudah semuanya malam ini dikumpulkan dalam rangka melaksanakan sujud syukur kita kepada Allah dengan langkah datang dari tempatnya masing-masing, yang jauh, yang dekat, dengan niat yang sama, itu untuk sama-sama kita menyatakan sujud syukur kita kepada Allah, niat untuk berobat. Semoga segala pengorbanan Bapak Ibu menjadi wasilah Allah mengijabah segala hajat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pangarsa Abah di dalam kitab Fadhailus Zuhur halaman 41 mengutip kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang mesti bagaimana seorang yang dalam hal ini suka isi pengajian, suka tausiah, suka ngajar. Di sini ada dijelaskan oleh pemirsa. Qala Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Maslum fi kitabih bersama kitab Fadhailus Zuhur li talibi ridai rabbil ghafur. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala al-ibaratu qutun li ayatil mustami'ina wa lisalaka illa ma anta lahu aqul. Kata pemirsa, ibaratul qutun, jadi tutur kata yang baik ya tadi tausiah hikmah ilmiah. Tutur kata yang baik itu adalah seperti makanan atau hidangan yang lezat. Bagi siapa? Al-mustami'ina, bagi para pendengar. Jadi nih saya ngomong nih, Bapak Didi, Bapak Sedi, ngomong saya satu pasal, dua pasal, Pak. Itu namanya kalam-kalam yang berisi ilmu ibarah. Jadi ilmu ibarah itu ilmu yang menjelaskan tentang makna-makna, definisi-definisi, ta'rif-ta'rif. Maka kata Ibnu Athaillah seperti hidangan. Bagi siapa? Bagi para pendengarnya. Sementara walaisa laka illa man talahu aqul, sementara yang menjadi bagian yang ngomongnya hanya yang dimakan. Artinya ilmu yang disampaikan oleh saya misalnya ilmunya ilmu baru, ilmu yang belum diamalkan, artinya yang kebagian hanya mustami saja, yang kebagian hanya mendengarkan. Saya sendiri tidak kebagian. Itu makanya tidak boleh di dalam kaidah Thariqah Qadiriyah seperti yang mahal surah Sidorasa, kata para sahabat, ulah sok nganepikeun ilmu anyar. Jangan suka menyampaikan ilmu baru. Apa maksudnya? Ilmu yang belum diamalkan, itu ilmu baru.
Tapi sampaikanlah ilmu bekas. Maksudnya bekas pakai kita amalkan, kita rasakan, lalu kita sampaikan. Sehingga ketika kita menyampaikan ilmu bekas, ada bagian kita. Kalau ngomongnya A sampai Z, ilmu yang sudah diamalkan, maka bagiannya A sampai Z. Bukan hanya mustami'ina, bukan hanya para pendengar, tapi yang menyampaikan ilmu juga kebagian hidangan tersebut, karena ilmu ibaratnya sudah diamalkan. Jadi dalam lingkungan Thariqah Qadiriyah Sabandia Mahan Surya Sinarasa tidak berlaku yang mengatakan sampaikanlah ilmu. Ya. Kalau saya daripada saya amalkan, tidak berlaku. Mesti ilmu bekas. Makanya selalu berbicara tentang seputar dzikir, seputar guru, seputar ajaran. Kalaupun bercerita tentang satu kisah atau satu hikayat, tentu kisah atau hikayat yang ada hubungannya dengan perjalanan amaliyah kita. Tentunya itu. Ini, ya. Jadi kata para sahabat, ilmu tutur kata atau rangkaian kalimat-kalimat atau ilmu ibarat adalah satu hidangan yang lezat bagi para pendengarnya, dan tidak ada bagian untuk kamu kecuali perkara yang kamu makan, perkara yang kamu amalkan. Maka sampaikanlah ilmu bekas supaya kita kebahagiaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima'alima awrathahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa orang yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, awrathahullahu ilman ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan atau memberinya ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi rumusnya, kalau kita wawasan keilmuan kita ingin ditambah oleh Allah, maka mutlak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui oleh kita. Maka dengan mengamalkan ilmu yang sudah diketahui itu akan menjadi sebab Allah menambahkan ilmu baru, pengetahuan baru. Di dalam circle wilayah kemarifatan, maka pendalaman, pemahaman dan pengayaan pengalaman ilmu ma'rifat itu ada pada pengamalan. Tadi bisa ditambah pemahaman baru, bisa ditambah pengetahuan baru. Maka syaratnya tadi man amila bima alima, mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Tadi di dalam lingkaran, di dalam circle Thariqah, bahwa pendalaman pemahaman, pengayaan pengalaman ilmu ma'rifat ada pada pengamalan. Dan ternyata hadisnya ini, ketika mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, pasti Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak ketahui. Dalam arti ma'lam ya'lam di sini bisa jadi ya, tentang pemahaman yang terbarukan, atau bahkan bisa jadi ilmu yang memang baru bagi dia. Seperti contohnya, saya sendiri tidak tahu awalnya bahwa tingkatan ilmu itu ada 4. Ternyata hasil terus sedikit demi sedikit belajar mengamalkan, ternyata wasilahnya dari siapa saja. Mendapat pengetahuan bahwa ilmu itu
Ada 4. Ternyata 1 tingkatan ilmu yang paling luar, yaitu yang berbicara tentang makna-makna, takrif-takrif, definisi-definisi. Itu namanya ilmu ibarah. Naik lagi ada ilmu isyarah. Ilmu isyarah adalah pengetahuan atau Allah memberikan pemahaman kepada seseorang dari isyarat-isyarat Allah, tarbiyah Allah. Maka orang yang diberikan ilmu isyarah paham ini ada sesuatu isyarat dari bumi, isyarat dari Allah. Itu paham. Ada orang seperti itu. Kemudian ada lagi ilmu lataif, ilmu yang halus. Ilmu yang halus di sini ilmu yang terkait dengan hal-hal yang samar. Contoh misalnya diberikan pemahaman tentang ilmu wilayah qalbu. Karena dalam qalbu itu kan satu pekerja, satu nama, pekerjaannya bisa banyak. Contoh begini, qalbu itu dimensi abstrak, tapi ada beberapa nama yang sama atau sinonim padanan kata. Seperti halnya ruh, yaitu itu juga. Ya. Kemudian apalagi akal, sama. Apalagi fuad, yaitu juga sebenarnya. Cuma dalam hal ini ruh, yaitu juga dalam hal ini beda pekerjaannya. Sehingga ulama membagi tentang qalbu itu 3. Dohirul qalbu, wastul qalbu, sirul qalbu. Dohirul qalbu adalah qalbu bagian luar. Qalbu itu sendiri namanya dohirul qalbu. Yang mana dohirul qalbu itu sendiri tempat untuk ma'rifat kepada Allah. Kemudian wastul qalbu, pertengahan qalbu, atau dengan kata lain adalah ruh. Ruh itu pertengahan, qalbu pertengahan adalah ruh. Fungsi ruh sudah beda lagi, bukan ma'rifat. Ruh itu untuk musyahadah ke alam malakut, sehingga buah dari musyahadah ke alam malakut melahirkan rasa mahabbah, rasa cinta. Jadi mahabbah itu ada di wilayah ruh. Kemudian sirul qalbu. Sirul qalbi ini adalah dalamannya lagi, dalaman atau qalbu yang sifatnya lebih rahasia lagi, lebih dalam lagi. Yang mana fungsinya sudah beda. Fungsinya adalah musyahadah kepada alam lahut. Kemudian hasil dari musyahadah ini akan mengerti tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sebatas paham kepada Allah dengan dalil-dalil, tapi betul-betul secara wujudani, ketersingkapan. Sedikit agak ke dalam. Memahami Allah, memahami tentang urusan ketuhanan atau ilmu-ilmu ketuhanan, itu ada 3 metode, ada 3 cara, ada 3 tahapan. 1, yang pertama yang mesti ditempuh adalah idrok jazim atau infirad idroki. Itu bahasa ulama ahli tasawufnya atau ulama tauhidnya. Apa Bu? 1, rok dari. Jadi idrok jazim atau infirad idroki adalah suatu cara untuk mengetahui, mengenal akan ilmu ketuhanan melalui pendekatan
ilmu dan dalil. Itu namanya idrok jazim atau infirad idroki. Kita bermasantri melilah yang begini. Sengaja saya kasih berikan supaya ibu bapak yang ya minimal tahu kalimat lah. Walaupun mungkin pahamnya belakangan, nggak apa-apa. Karena untuk paham itu memang tidak mudah. Ya. Jadi tahapan untuk mengenal, tahapan untuk ma'rifat kepada Allah itu caranya seperti itu, melalui ilmu dan dalil, ya. Melalui tauhid, mempelajari tauhid awam, tauhid umum dengan cara membaca kitab tauhid, membaca kitab-kitab ma'rifat. Itu namanya idrok jazim atau infirad idroki. Terus pohonnya kayak setingginya. Ngomong ngaji apalagi ngaji lebih dalam, kalimat itu sudah lupa lagi. Naik yang kedua, cara mengenal Allah, cara mengetahui merasakan keberadaan Allah, kepengurusan Allah kepada kita melalui wilayah rasa. Maka namanya sudah beda lagi, bukan idrok jazim, tapi zauk jazim atau infirad zauki. Infirad zauki atau bahasa lainnya zauk jazim itu prosesnya dengan talqin. Talqin dzikir itu cara untuk ma'rifat kepada Allah, meyakini keberadaan kepengurusan Allah dengan rasa. Artinya siapa saja yang sudah ditalqin, ilmu kema'rifatannya sudah ada di level yang pertengahan. Orang yang ngaji Pak, yang pesantren, baca kitabnya tidak ditalqin sama guru, hanya ada di tataran wilayah idrok jazim, taunya teori gitu. Merasakan kepengurusan Allah tidak bisa, merasakan iman bagaimana, merasakan ma'rifat zauki bagaimana, merasakan khusyuk itu bagaimana, tidak akan pernah tahu. Karena tadi hanya sebatas teori. Karena pengenalan Allahnya melalui ilmu dan dalil, hanya sebatas idrok jazim. Maka tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Kita sama pesantren juga kagak, boro-boro pesantren, ya. Maca Quran kan bisa, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti belajar. Artinya walaupun sudah ditalqin terus belajar, meningkatkan kualitas keilmuan kita. Nah, saya sendiri tentu caranya gimana? Metodologi dua. Karena saya sering menyampaikan ilmu-ilmu kemanapun saya, mengakiban, di rumahan, di masjid. Tentu kalau misalnya tidak melakukan dua metode ini, kehabisan stok. Apa dua metodologinya? Kita mengambil dua sumber, diambil dua-duanya. Satu sumber dari Aurat, dan dua sumber dari ajwa. Sumber dari Aurat dengan cara membaca-baca kitab ulama, kitab hadis, membaca tafsir Quran. Itu namanya ilmu yang diambil, yang sumbernya dari lembaran-lembaran kitab, mutolaah, murojaah, ya. Namanya ilmunya adalah ilmu tumus pohon ilmu Aurat.
Ilmu aurok namanya. Ilmu aurok itu ilmu yang diambil, yang dihasilkan, yang digali dari lembaran-lembaran mushaf Quran, mushaf hadis, lembaran kitab-kitab ulama. Itu namanya ilmu aurok. Nah, beda lagi sekarang kita menadahi bahasanya, bukan menggali. Menadahi, cek bahasa Cimol itu nadahi itu namanya nandean. Menadahi ibarat hujan. Kalaupun ada talang air mengalirkan air hujan, jika tidak ditadahi, terbuang. Ya, kebuang. Tapi kalau disimpan ember di situ, ya ilmu air hujannya sebanyak besarnya ember itu. Misal, nyimpen embernya yang hanya seukuran 5 liter, ya segitu dapatnya. Oh, ini mah drum, air hujannya ya sebesar sebanyak itu. Jadi ilmu itu tergantung dari seberapa besar menyiapkan wadah. Wadah ilmu di mana? Bukan di otak, di kolbu. Maka siapkanlah wadah yang memang abstrak itu untuk menampung ilmu-ilmu Allah, agar semakin besar wadahnya, daya tampungnya semakin banyak. Caranya bagaimana memperluas atau memperbesar wadah itu? Tidak ada cara kecuali dengan memperbanyak dzikir la ilaha illallah. Bu, guys, udah gitu sebenarnya. Guys, itu bahasa now itu. Ini mah bahasa putra-putrinya Bapak Ustaz Rohmana ini mah. Kalau zaman itu mah nggak mengenal guys-guysan, nggak kenal. Ini teh mata saya yang gelap apa memang lampu yang agak kecil ya? Ya, memang lampunya ya. Betul Pak Rw. Dari tadi ini tuh kok agak beda gitu, biasanya kan burai ketinggalin. Sekarang mah ada melempemnya. Benar? Berarti bukan mata saya, bukan? Nggak, soalnya dari tadi kok biasanya sebelah sini juga terang gitu, memprai. Koek, ya segelap. Biasanya ini dua kan gede biasanya. Ya, betul ya. Pas sekarang asa nilai ayatnya gak sepoek ayatnya. Biasanya caan, biasanya mencerain. Nah, itu selingan supaya tepuyang sambil mikir itu yo. Karena kalau ngaji tentang begini serius, wah kalau kapuyang ya. Karena bahasanya sudah susah bahasanya. Kembali kepada tadi, tidak ada cara untuk membesarkan, meluaskan, melebarkan wadah ilmu kecuali dengan memperbanyak dzikir la ilaha illallah. Kemudian dua keuntungan, semakin rajin dzikirnya, semakin banyak jumlahnya, maka di samping semakin besar wadah daya tampungnya, juga itulah cara untuk menggali ilmu-ilmu Allah yang bersumber dari pengetahuan sirri, pengetahuan yang rahasia. Ilmu-ilmu yang diambil dari wilayah sir, karena kan sir itu musyahadah.
wilayah ma'rifat ruh, sirri, musyahadah. Maka ilmu-ilmu yang sumbernya laduni atau langsung ditransfer pengetahuannya kepada kolbu guru mursyid, yang kemudian dari guru mursyid dipantulkan kepada kolbu muridnya, gayo ketangkap oleh kita. Jadi teknologinya persis seperti teknologi handphone, Pak Made. Ibaratnya apa ya? Teknologi Bluetooth. Tahu Bluetooth, Bu? Bluetooth tahu? Tahu lah aku sebenarnya. Orang gampang. Bluetooth itu akan bisa menangkap Bluetooth yang hidup. Nih misalnya, saya mencari Bluetooth, sinyal Bluetooth ini, saya mencari menghidupkan, maka akan terdetek oleh handphone saya, handphone yang menghidupkan, mengaktifasi Bluetooth juga, kedetek. Oh, Oppo ini sedang aktif, Oppo tipe sekian, tipe Reno, oh ini hidup, ini sedang hidup. Maka mursyid itu sosok manusia yang bukan hanya beliau menunjukkan kepada cahaya Allah, bukan hanya sebagai pembawa cahaya, penunjuk kepada cahaya. Mursyid itu sendiri adalah cahaya Allah, cahaya Rasulullah. Itu mursyid. Sehingga cahaya ini akan bisa nampak dengan jelas pada cermin hati yang sudah bersih dari kegelapan, sudah bersih dari berbagai macam akuan-akuan, gambaran-gambaran kemakhlukan. Maka cahaya itu akan nampak jelas kepada kolbu yang memang kolbu itu rajin dibersihkan. Nampak cahaya itu akan nampak. Dari mana? Dari penjelasan Ibnu Athaillah dikatakan, kaifa yasruku qalbul sur'akam muntabi'atun fi bir'atihi. Bagaimana qalbumu akan terpancar terang benderang dengan cahaya-cahaya Allah, sementara di dalam kolbu itu nampak bayangan makhluk. Jadi selama ada bayangan makhluk, maka cahaya Allah tidak akan bisa masuk. Cahaya Allah itu termasuk plus di dalamnya ilmu, karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka semakin sering dikirnya, semakin rajin dikirnya, banyak jumlahnya, maka proses menyiapkan wadah ilmu pun besar. Bahkan ilmu ma'rifat itu adalah ilmu khawas, ilmu yang sifatnya khusus, tidak bisa dan tidak diberikan kepada setiap orang, karena al ilmu dohir kalma ilmator. Ilmu yang sifatnya dohir seperti air hujan. Tadi saya pada lohor hujan, siapa saja yang keluar rumah pada waktu itu semuanya kebagian. Artinya ilmu dohir sifatnya umum, semua manusia dibagi. Tapi al-ilmu batin, al-ilmu ma'rifat itu
ma'i zam-zam asli, seperti air zam-zam yang tidak semua orang dapat kecuali yang mengambil air zam-zam itu. Nah sekarang nih kita sudah masuk wilayah orang-orang yang mengambil air zam-zam, mengambil bagian ilmu ma'rifat. Tinggal seberapa banyak pengetahuan, seberapa dalam pengetahuan dan ma'rifatnya, seberapa luas kekayaan ilmu ma'rifatnya, tergantung dari kebeningan cermin hati, tergantung dari seberapa luas kalbu orang tersebut. Yang menentukan bercahayanya cermin hati, yang menentukan luasnya kalbu seseorang tersebut, yaitu rajin dan tidak di dalam mengamalkan pikirnya. Hanya itu saja. Jadi yang menentukannya adalah man amila, yang beramal. Semakin rajin dikirnya, juga rajin buka-buka, pasti pengayaannya banyak, luas. Nah, kemudian kita bersyukur ya sudah di level 2 ya. Level 1 idrok jazim atau infirad idroki. Naik yang kedua zauq jazim atau infirad zauqi. Ya ingat tak? Naik buah dari mengamalkan, rajin mengamalkan, oleh Allah diberikan bonus warid namanya. Warid, limpahan. Waridat li ahwalin nas. Diberikan pemahaman yang mendalam, diberikan mampu menangkap tarbiyah-tarbiyah dari Allah, bahkan bisa jadi menangkap khotir, mampu mendengar hatif. Ya. Hatif beda. Kalau khotir itu bisikan masuk ke dalam kolbu. Bisikan kata Tuhan Syekh Abdul Qadir ada 6 ya. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Furdi ada 4. Sebenarnya secara garis besar memang 4, tapi oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir kemudian diurai lagi menjadi 6. Apa yang 4? 1 khotir robani, 2 khotir malaikati, 3 khotir nafsani, 4 khotir syaiqani. Bisikan-bisikan yang sumbernya dari Allah, bisikan-bisikan yang langsung sumbernya dari para malaikat Allah, bisikan-bisikan dari syahwat nafsu, bisikan-bisikan dari setan. Bisikan yang bersumber dari robani, ya, khatir robani, khatir malaikati bercabang 2 lagi, yaitu satu saja, bisikan yakin dan bisikan yakin. Itu bersumber dari malaikat. Nah, kemudian bisikan-bisikan ini gimana sih? Bisa merasakannya? Merasakan bahwa ini bisikan setan, ini bisikan nafsu, ini bisikan malaikat, ini bisikan rohani. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang naik levelnya menjadi infirad wujdani, atau dengan istilah bahasa lainnya ya, idrok jazim, jauh jazim, wujdan jazim, wujdan jazim, atau infirad wujdani. Ini orang-orang yang sudah Allah berikan bisa merasakan
tarbiyah Allah dengan isyarat-isyarat Allah bisa dirasakan. Dan ini termasuk warid. Tidak akan datang warid kecuali dengan adanya wirid. Apa itu wirid? Wirid adalah segala macam ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diamalkan secara kontinu, istiqomah, mudawamah oleh seorang salik, yang mana datangnya warid itu tujuannya agar si salik semakin mendekat kepada sang holik, bukan jadi kebalik. Ketika diberikan warid, seorang penempuh perjalanan Allah jadi ngejauhan, semakin jauh dengan gurunya. Padahal diberikannya waridat, buah dia istiqomah dikir, buah dia istiqomah mewirid. Tujuannya agar semakin mendekat kepada Allah. Bagaimana mendekat kepada Allah? Semakin rajin mengamalkan petunjuk-petunjuk gurunya, semakin rajin sahabat dengan gurunya, bukan semakin menjauh. Misal, wah saya bisa jadi melang yuk, tahu melang? Kan aku sekarang yang begitu teh. Ini ada yang ngikutin. Sosoknya begini. Itu aku ayana itu. Itu aku itu kayak begitu aku itu. Sok kalau ada apa-apa datang sini datang. Tinggal boy misalnya. Itu laku itu kayak begitu. Ketika diberikan misalnya ngadoanya mati, pandangan batinnya tajam, kemudian pendengaran batinnya pun tajam, bisa mampu mendengar hati, mestinya semakin rajin kepada guru, sahabat, mestinya semakin rajin wiridnya. Wirid itu termasuk manakiban, ini wirid namanya. Tadi wirid itu berbagai macam ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan seorang salik, yang diistiqomahkan, yang mudawam, yang kontinu terus-menerus. Kan kita begitu. Sholat itu terus jalan. Hataman, dzikir, disimpulkan dzikir, hataman, sholat itu namanya wirid. Tidak akan datang warid kecuali istiqomah wirid. Maka begini rumusnya. Bapak, Ibu tahu petani? Atau jarang kita tahu petaninya, jarang ya. Pekerja bangunan yang bagian ngaduk, lain ngaduk sama mobil, bukan pakai cangkul ngaduknya. Kira-kira yang ngaduknya colek ngaduk. Biasalah mau proyek desa itu ya, proyek lurahan. Mana dah rajin ngaduknya, colek selfie, hukum laporan kerja bakti, media sosial. Begitu. Ini mah rumusnya begini. Semakin rajin nyangkulnya, secara otomatis semakin banyak keringat yang keluar. Benar? Apakah beda orang yang nyangkulnya colek dengan yang rajin? Beda keringatnya? Beda. Maka Allah pun memberikan apresiasi yang disebut dengan warid kepada seorang salik yang rajin kerja. Semakin rajin kerjanya, semakin rajin dikirnya, semakin rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin hatamannya. Jadi bukan hanya satu tapi semua dikerjakan. Yakin pada saatnya nanti Allah memberikan warid. Tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gagah-gagahan, apalagi untuk pamer-pamer, bukan. Untuk semakin dia mendekat kepada hadrat Allah melalui guru mursyidnya. Maka yang sudah menjadi penyakit umum, ketika doanya mati,
banyak pasiennya, jadi jauh dengan guru mursyid. Jadi nggak jauhan, karena merasa diri sudah banyak yang pengikut, sudah banyak yang datang. Itu penyakit, itu tipuan iblis. Saya pernah ngomong begitu. Karena tipuan dalam tarekat bukan lagi menakutkan, yaitu tipuan-tipuannya. Diberikan ujian banyak pasiennya, jadi ada bapak pasien ayana itu kumaha teh. Nepi ka ayo manakiban mangga. Duh teh teu bisa ieu mah karena loba pasien ieu mah misalnya. Terus sempat manakiban ge alasannya loba. Itu terjadi di sono. Jadi itu dulu Bapak tahun 2014 saya bawa orang tersebut kepada banyak rajin nginep 3 hari di sini rasakan. Nginep 3 hari, bahkan saya sendiri kalah sama dia rajinnya. Saya baru mampu sebulan sekali, sebulan 2 hari, dia mau enggak? Hampir tiap minggu datang. Ternyata datangnya kepada Pangsaabad, datangnya ke sini untuk apa? Agar dia banyak pasiennya. Karena dia punya cita-cita ingin ngajape, diberilah oleh Allah, oleh guru. Nggak ada ujian anak pasiennya loba, pasiennya banyak yang datang. Saya sampai nyari ini orang kemana? 2015 nggak kelihatan, 16 nggak kelihatan, kagak nongol ke sini rasa. Kalau rumah kita datang, ayo nama. Sudah bertahun-tahun, izin Allah ketemu di Masjid Agung Cimahi. Kang, kamana baik? Tara nongol gak kelihatan. Kasih narasa, tara ketinggalan kasih narasa kayaknya nama. Gak kelihatan kasih narasa juga. Aduh, hampura jangan. Coba pasien, ini nama. Banyak pasien, bener. Banyak. Padahal mana yang seorang doge? Pasien. Pasien itu juga pasien, katanya. Kita semua adalah pasien yang berobat jalan. Orang itu berobat jalan, kamu datang kembali ke tempat berobat. Datang ke sini rasa juga berobat. Bedanya kita mah pasien rawat jalan, bukan rawat inap. Gaya lain gaya kadang nggak bisa ngajampe lo pasien nggak orang lain pasien kesana mau dina oke ini juga pasien ini pasien rawat jalan juga saruan. Ya, itu ujian dalam tarekat seperti itu. Jadi tujuannya, kadek ayananya, oke ngaradak ayana jadi ngajampe teh mati ayana misalnya. Kadek ulah jadi orang manakiban kadek. Jadi orang manakiban berhenti kesina rasa misalnya. Karena tadi sudah merasa banyak Pak. Hati-hati, itu jebakan iblis. Jebakan iblisnya itu dalam tarekat. Karena tipuannya itu adalah di makom qabul. Kita ini dikir usul, bukan dikir qabul. Apa qabul? Terima, dikir ijabah. Bukan. Kita mah bukan mencari ijabah. Eta mah kesang. Eta mah non itulah. Bonus itu bonus. Kerjanya ditingkatkan. Sing rajin, sing bener kerjana. Keringat nanti banyak. Salah satunya itu tadi. Doa diijabah, urusan dipermudah. Ya. Apalagi segala kemudahan itu namanya warid. Tujuannya supaya semakin mendekat kepada Allah, supaya semakin rajin ibadah, semakin rajin sholat. Ya. Ini Pak, saya sebenarnya saya membuka, menggali dari kalam Pangsaabad
para sahabat mengutip hadis Rasul tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima awrasahullahu ilman ma lam ya'lam. Kalimatnya cuma sepenggal ini dengan tadi al-ibaratu kutun ailatun mustami'ina wa lisalaka illa ma antalahu aqul. Dua kalimat ini ketika digali ternyata luas dalam. Kalimatnya cuma itu. Cuma perlu ada yang membuka, perlu ada yang menggali, agar sampai ketemu pemahaman disebutkan ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan sesuatu yang kamu tidak ketahui di antara perkara-perkara yang tidak diketahui tentang warid. Warid itu adalah pemberian Allah yang datangnya tidak bisa ditolak dan tidak bisa diingini dan sifatnya temporer. Beda dengan makomat. Makomat itu makom derajat itu diusahakan dengan rial tertentu naik dan sifatnya tetap konstan sifatnya. Kalau warid sifatnya temporer, artinya datang pergi. Ketika datang tidak bisa ditolak, ketika pergi tidak bisa dicegah. Maka jangan coba-coba ketika Anda berdoa, wah mati, langsung kayak malam air non kaang we nya ngadoa kan eta teh kitu tampaknya kita teh penyakit eta teh kitu pada ngadoa wah sehat wah cabul wah nanti kalau ada apa-apa datang aja ke sini ya. Merasa doanya mati makbul, padahal itu teh datang pergi itu. Atau bagaimana kalau yang datang minta doa, tembuskan kepada guru. Mulai tolak, aduh punten sih betul bisa ulah gitu, oke. Nah, sudah datang, ada masongkeun berarti percaya, mesin kamamiana. Asokon berkah ke rumah sahabat Al-Fatihah mesti gitu. Tunggu action on. Tunggu gitu ada kudu. Udah masuk action sudah. Action atau drama atau mah biasa-biasa aja dicepeng Al-Fatihah, tapi hatinya dikir, tembuskan kepada guru. Meminta kepada guru sampai itu yakin. Ya. Karena apalagi zaman seperti sekarang, aku tuh ayana kalau mau buka praktek itu karena itu. Tapi tipuan itu teh, hati-hati. Ya. Nah, jadi khotir itu ada 4. 1 khotir robani, 2 khotir malaikati, khotir nafsani. 4 khotir syaitoni, 2 khotir buruk, 2 khotir baik. Tuhan Syekh Qadir mengatakan khatir robani dan khatir malaikati itu bisa melahirkan khatir bisikan yakin, khatir al-yakin, keyakinan seorang yang kuat. Nah, itu semuanya adalah buah dari pengamalan. Sampainya seorang pemahaman tentang bab rasa, namanya wujdan jazim atau bahasa lainnya infirad wujdani. Tahap 1 infirad idroki, infirad zauki, infirad wujdani, atau bahasa lainnya dalam tauhid idrok jazim, jauh jazim, wujdan jazim. Apa? Lalu penting mengerti lah. Ya, yang penting mengerti walaupun tidak apa. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi 2 penggal, 2 bait kalimat, 1 kalam suci Ibnu Athaillah, 2 kalam suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang oleh para sahabat disimpan di dalam kitab Fadhul Zuhur halaman 41. Sudah saya jelaskan, sudah saya buka. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
صل على النبي الهاشمي محمد وآله وسلم تسليما اللهم صل على النبي